Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau malam ini kami masih mau mendengar perenungan firman yang membuat kami terus bertumbuh, terus iman kami kuat teguh di dalam Engkau. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya, tetap punya pengharapan. Maaf hari ini ST-nya agak malam ya, karena saya baru sampai hotel tadi, pelayanan malam. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang yaitu jangan gelap mata saat semua gelap. Ada banyak orang yang hari-hari ini sudah gelap mata saat semuanya gelap ya. Saat keadaan kita gelap, keadaan rasanya nggak punya dasar untuk berharap. Lihat masa depan juga rasanya masa depan yang suram, masa depan yang gelap. Pastikan kita jangan sampai gelap mata. Berapa banyak orang melakukan tindakan yang bodoh selalu berkata gini, saya gelap mata karena keadaan sudah kepepet ya. Keadaan sudah sangat mendesak Bu, makanya saya gelap mata. Tapi dipastikan hari ini kita semua jangan sampai gelap mata, karena bagaimanapun di balik gelapnya kehidupan kita masih ada terang Tuhan yang pasti muncul. Sehabis gelap pasti muncul terang buat orang benar. Itu sebabnya kita jangan sampai gelap mata, karena di balik gelapnya kehidupan ini Tuhan itu pasti akan memunculkan di Mazmur 37 ayat 6 ya, kebenaranmu, memunculkan kebenaranmu seperti siang, kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang ya. Itu sebabnya kita semua hari ini yuk bangun terus, semangat terus. Nah, hari ini percayalah kalau kehidupanmu Bu, rasanya kok Tuhan tidak buka-buka jalan terang, tidak ada titik terang loh Bu. Sedikit aja tidak ada titik terang. Rasanya semua dibuat gelap, tidak ada tanda-tanda titik terang. Masalah saya ini segera selesai loh Bu. Ini gimana ya Bu, saya sudah doa puasa, saya sudah yang namanya disuruh puasa sampai berapa hari sudah saya ikuti, baca firman ya ikut, disuruh melakukan sesuatu saya sudah ikuti, pelayanan juga sudah saya ikuti, disuruh praktek bisu, tuli, ngampuni, mengasihi, semuanya sudah saya lakukan. Tapi kenapa Bu, kok sampai hari ini semua yang namanya titik terang itu ndak ada? Rasanya saya mau menyerah, rasanya saya sudah putus asa, ingin mengakhiri hidup, ingin mengakhiri pernikahan, kepingin rasanya ya sudahlah saya ambil investasi bodong dan sebagainya. Satu hal malam ini kita belajar bahwa jangan pernah gelap mata saat semuanya gelap. Apapun boleh semuanya gelap, tapi pastikan kalau kita hari ini tidak gelap mata, saudara pastikan, percayalah bahwa kebenaran itu pasti muncul seperti terang. Tidak mungkin kebenaran itu munculnya gelap nanti, nggak mungkin. Justru kalau saudara gelap mata, maka tidak akan pernah muncul yang namanya titik terang lagi ya. Makanya malam ini yuk kita belajar bagaimana kita jangan gelap mata. Yang pertama kita lihat dulu, baca di Amsal 8 ayat 17 sampai 18 ya. Moga-moga firman ini tidak lama-lama supaya saudara sebentar lagi tidur, saudara jelas tahu yang sedang dalam keadaan gelap, tidak punya titik terang. Pastikan kita jangan pernah gelap mata. Pastikan kita tetap mata itu tertuju kepada Tuhan. Kalau mata tertuju kepada masalah, mata tertuju kepada stok keuanganmu, mata tertuju kepada kondisi rumah tanggamu yang hancur babak belur, mata tertuju kepada suamimu yang sudah nggak pulang, istrimu yang nggak pulang, anak-anakmu yang berontak. Kalau mata itu hanya melihat kenyataan hidup, engkau divonis kanker dan sebagainya, maka solusi yang terakhir biasanya pasti gelap mata. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, percayalah mata Tuhan sedang tertuju buat orang benar. Telinganya tidak pernah kurang panjang untuk mendengar teriak saudara yang lagi minta tolong.
Orang yang tidak gelap mata, dia akan selalu tertuju kepada Tuhan. Dan malam ini Tuhan memberikan berita sukacita. Nak, mataku selalu tertuju kepada Engkau, walaupun hari ini tidak ada titik terang sedikit pun untuk melihat masalahmu selesai. Mataku bukan hanya mataku, pendengaranku selalu mendengar setiap teriak orang yang minta tolong di tengah gelapnya kehidupan ini. Selalu telingaku mendengar setiap teriakan orang yang minta tolong. Ya, kita percaya hari ini nggak ada, bahkan tangan Tuhan hari ini juga selalu terulur untuk menolong saudara dan saya. Bahkan kehidupan saudara dan saya tidak pernah lepas ya dari yang namanya wajah Tuhan juga tertuju kepada saudara dan saya. Betapa spesialnya kalau yang namanya mata, yang namanya telinga, yang namanya wajah, yang namanya tangan Tuhan hari ini sedang tertuju buat orang yang hidup di masa-masa yang gelap. Saudara tidak perlu takut kalau kita hari ini matanya Tuhan aja tertuju buat orang benar, telinganya teriak kita minta tolong sudah dalam pendengarannya. Hari ini wajah Tuhan ya melihat bagaimana kesalehan saudara sebagai orang benar, maka percayalah tangan Tuhan akan terulur. Saudara angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Yuk kita baca Amsal 8 ayat 17-18 sebagai perenungan kita malam ini. Jangan gelap mata saat semuanya gelap. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Hari ini pastikan orang yang gelap mata pasti tidak mengasihi Tuhan. Orang kalau sampai gelap mata ya nekat ambil suami orang, nekat korupsi, nekat nabrak hutang online, ya apalagi nekat balas kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah ciri orang yang bukan mengasihi Tuhan. Orang kalau mengasihi Tuhan pasti membenci dosa. Tidak ada orang yang mengasihi Tuhan nyaman dosa, itu tidak ada. Orang kalau mengasihi Tuhan pasti kabur menjauh dari dosa. Makanya firman Tuhan berkata, saat kita dalam keadaan semuanya gelap, pakai prinsip firman yang pasti memerdekakan saudara dan saya, yaitu kasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saudara dan saya tidak perlu tekun hari-hari ini bingung puter otak ya, tekun mencari Tuhan, gimana caranya supaya suamiku bisa kembali, modalku bisa kembali, rumahku bisa kembali. Gimana caranya Tuhan semua asetku bisa kembali, kerugianku bisa kembali Tuhan, istriku bisa kembali. Mungkin itu hari-hari ini saudara hanya tekun mencari kapan kembali, kapan pulih, kapan nyaman lagi, kapan kaya lagi, kapan enak lagi, kapan bisa dipulihkan rumah tangga dengan suami kembali. Kalau itu jadi prioritas kita, maka kita hari-hari ini akan semakin kecewa. Kenapa? Karena Tuhan itu mau di tengah masa yang gelap ini kita tekun mencari Tuhan, dan orang yang tekun mencari aku pasti mendapatkan aku. Saudara tabrak hutang-hutang online, saudara memang dapat pinjaman, tapi itu bukan solusi. Dapat pinjaman saudara tidak akan bisa bayar. Kenapa? Pinjamannya ada plus bunga yang mahal. Tapi kalau kita tekun mencari Tuhan, sudah Tuhan saya tidak punya solusi ya, saya tekun aja cari pertolongan Tuhan. Saya percaya teriak saya minta tolong itu selalu Tuhan Engkau dengar. Tuhan tolong aku. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, setiap saya ketakutan saya cuman mengucapkan kata Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu apa yang saya takutkan. Saya cuman berteriak Tuhan tolong aku. Pada waktu kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, kita tekun mencari Tuhan, kita mendapatkan Tuhan. Kalau kita mendapatkan Tuhan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Tangkap ya.
Tuhan itu sumber. Kalau kita mendapatkan Tuhan berarti kita mendapatkan sumber. Kalau kita mendapatkan sumbernya, tidak ada semuanya dikurang-kurangkan. Pasti semuanya akan ditambah-tambahkan. Makanya ciri orang yang hari-hari ini, ya tidak ada orang yang gelap mata di saat semuanya gelap. Pastikan di saat semuanya gelap, tidak ada dasar untuk berharap, tidak lihat titik terang. Pastikan malam ini kita mau belajar tip kasihi Tuhan, tidak usah ngasih diri sendiri. Yang suaminya tidak pulang, yang istrinya tidak pulang, yang anak-anaknya tidak cinta lagi, jangan mengasihi diri sendiri. Malangnya nasibku, malangnya diriku, sudah ditinggal, ditindas, difitnah, disakiti. Tidak ada orang yang hari ini mengasihi diri sendiri. Daripada mengasihi diri sendiri tidak menghasilkan sesuatu, lebih baik kita mengasihi Tuhan. Malam ini ndak usah cari solusi, tahu di mana suamimu berada, di mana istrimu berada, gimana besok keuangan bisa cukup, ndak cukup, ndak cukup. Tuhan bilang cukup, saudara yang bilang ndak cukup. Jujur berapakah banyak kali kalau Tuhan kita lagi dalam ketakutan ketika semua yang ada di tangan serba sedikit. Sering kali ketika kita berteriak Tuhan ndak cukup, Tuhan bilang nih cukup nak, cukup. Saudara ngeyel, tidak cukup Tuhan, tidak cukup. Saudara percaya, kalau kita terus berkata tidak cukup, maka Tuhan juga tidak akan bertindak untuk mencukupkan. Tapi waktu kita mencari Tuhan dengan tekun, ada kata tekun mencari Tuhan, maka akan mendapatkan aku. Orang tekun itu tidak bisa sesekali. Kalau sekali-sekali cari Tuhan, saudara tidak akan dapat sesuatu. Tapi kalau tekun ya sudah, ya seringkali kita cari Tuhan kalau ada jawabannya. Tapi kalau tidak ada titik terang, saudara sudah males. Berapa banyak orang sudah males berdoa, orang males baca firman, orang males untuk datang ibadah, dianggap investasi yang merugikan. Buktinya doa, buktinya ibadah. Mana? Tidak ada sesuatu, malah semuanya gelap. Mana buktinya? Sehingga saudara gelap mata. Semakin saudara digelapkan mata dan saudara ambil semua penawaran iblis, saudara pasti akan melangkah ke jalan yang tersesat. Iblis dengan mudah menyesatkan orang-orang di akhir zaman, yang dimana kita hidup di dalam dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin sulit, semakin sukar. Ada banyak orang-orang jahat yang semakin jahat di sekitar kita. Kalau kita hari ini tidak tekun cari Tuhan, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka disitulah iblis akan mengambil alih hidupmu. Semakin engkau gelap mata. Orang kalau semakin gelap mata, ya, saya tadi pelayanan di penjara, saya pernah ceritakan, saya tadi pelayanan di penjara perempuan, penjara laki. Kan saya pernah cerita, suatu kali saya melayani di penjara wanita, ya, yang mengiringi pemain musiknya itu seorang wanita yang muda, menurut saya cantik gitu ya. Kulitnya putih, bersih, bahkan kalau dia lagi mengalunkan nada ini, tuts itu mukanya itu kalem gitu, dia bisa haleluya gitu ya. Dan saya sempat fokus karena saya duduk di depan dia. Saya sempat fokus, saya melihat kenapa ya orang secantik ini, semuda ini ya, orang yang selembut ini bisa ada di penjara. Pikiran saya, paling enggak mungkin narkoba ya, paling enggak mungkin dijebak temennya dan sebagainya. Saya enggak pernah mikir yang aneh-aneh. Sampai setelah selesai ibadah, saya tanya sama temennya ini yang ada duduk di sebelah saya, sama sesama napi. Saya tanya, itu tadi yang main musik itu cantik ya? Iya Bu, masih muda. Oh kenapa ada di penjara? Terus dia bilang, Bu itu hukumannya lama loh, berapa tahun? 18 tahun. Hah? Serius, kenapa? Membunuh. Siapa yang dibunuh? Saya tanya. Suaminya. Aduh, saya kagetnya. Saya percaya, awal mulanya dia nggak, pasti manusia itu nggak punya inisiatif untuk bertindak sejahat itu. Tapi karena dia merespon keadaan sudah makin gelap ya, mungkin suami yang dicintai, yang diampuni makin menyiksa hidupnya, dan dia terluka, sehingga semakin keadaan gelap dia makin gelap mata, makanya dia melakukan membunuh
suaminya, mungkin itu tanpa perencanaan, tanpa sesuatu di luar kendalinya. Makanya hari ini yuk, segelap-gelapnya hidup orang benar, kita masih punya terang Kristus. Jangan takut, terang Kristus itu sudah lebih dari cukup. Saudara, hari ini belajar yang pertama, kasihi Tuhan. Sudah makin gila-gilaan ngasihi Tuhan, makin gila-gilaan tekun cari Tuhan. Pastikan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Gila-gilaan mengasihi Tuhan, makin dikasihi Tuhan. Orang kalau makin dikasihi Tuhan, pasti kita makin kelihatan hidup kita itu akan dibawa, hidup kita berhasil dan beruntung. Yang ke-32, yuk kita lihat 32, kita lompat. Amsal 8 ayat 32. Saya percaya kalau kita ketemu sumber kasih, ya, kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Saya percaya kalau kita ketemu kasih, hidup kita hari ini pasti berubah. Tidak mungkin dengan hidup yang sama. Kenapa? Karena manusia lamanya pasti berubah. Saudara yang sering berkomunikasi dengan Tuhan, saudara yang sering menyembah Tuhan, saudara yang sering baca firman, saudara yang sering berdoa, tidak mungkin orang itu akan punya kekuatan untuk membenci. Tidak mungkin, karena Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Sewaktu kita hari ini intim dengan pribadi yang penuh kasih, maka kita akan menjadi orang yang murah hati, murah mengampuni, murah mengasihi. Itu pasti. Makanya saya heran kalau ada orang yang rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, tapi tetap hidup suka membenci, suka kepahitan. Ini yang jadi tanda tanya, tanda seru. Saudara ketemu siapa? Orang kalau sering ketemu siapa? Saudara, misalnya saudara sering ketemu saya punya karakter yang suka mengasihi. Saya selalu berbicara pengampunan, kasih. Di Alkitab juga berbicaranya pengampunan, kasih, panjang sabar, rendah hati, gak boleh sombong, jujur. Kalau itu yang kita ketemui setiap hari, saudara percayalah, tanpa saudara sadari, kalau kita bertemu dengan kasih, kita ini akan jadi pribadi yang berbeda. Makanya kalau kita tidak berubah-berubah jadi orang Kristen bertahun-tahun, yang jadi pertanyaannya, saudara berdoa ketemu pribadi siapa? Saudara menyembah Tuhan ketemu pribadi siapa? Saudara baca firman apa yang saudara dengar perintahnya? Nah, yang ke-32, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Yang ketiga, bagaimana di tengah gelapnya dunia supaya kita tidak gelap mata, yaitu tetap pelihara jalan-jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Nah, ayat 18 lupa saya baca. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. 18. Kekayaan, kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Saudara percaya hari-hari ini orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tekun mencari Tuhan, ya, akan mendapatkan Tuhan, akan dikasihi Tuhan. Itu sumber apa saudara? Tuhan itu sumber kehormatan, kekayaan, dan keadilan. Kira-kira kalau saudara mendapatkan Tuhan, saudara mendapatkan kekayaan, kehormatan, keadilan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mendapatkan kekayaan, kehormatan, keadilan. Tidak jelas. Makanya kalau kata kunci hari ini, semakin saudara gelap mata, semakin saudara nekat melakukan langkah-langkah yang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara semakin gelap mata, nekat sudah. Orang ajar, kali ini aku sudah tidak bisa sabar, habis kesabaranku, dan saudara mulai gelap mata, maka saudara kehilangan kesempatan untuk menikmati kekayaan, kehormatan, dan keadilannya Tuhan. Hari ini pastikan saudara jangan gelap mata, karena Tuhan itu sudah menyediakan 4K, termasuk kebahagiaan itu tadi, ya. Orang yang memelihara jalan-jalannya Tuhan akan menikmati kebahagiaan. Jadi semakin saudara gelap mata, semakin saudara kehilangan kesempatan untuk menikmati kekayaan, kehormatan, keadilan, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini takut apa? Hari ini engkau
diperlakukan tidak adil, disakiti, dicaci maki, engkau tetap memilih hari ini karena engkau mengasihi Tuhan, engkau tetap memilih sabar, tidak apa-apa sudah. Ora popo, ya disakiti bertahun-tahun, saudara tetap hari ini berkata sudah tidak apa-apa. Aku mau belajar untuk mengasihi. Aku tidak lagi tekun untuk mencari pembalasan itu. Ya, banyak orang yang merancangkan, awas akan aku balas. Nah, jangan ya. Kalau kita tekun mencari Tuhan, sudah pembalasan itu haknya Tuhan. Waktu kita melepaskan pengampunan, melepaskan senyum, melepaskan berkat buat orang-orang yang menyakiti kita, maka kita percaya hari ini orang-orang seperti ini akan menikmati kekayaan, kehormatan, keadilan, kebahagiaan. Bahkan kebahagiaannya pasti sampai anak cucu. Makanya jangan pernah kita gelap mata. Semakin hidupmu diperlakukan tidak adil jadi keset, tetaplah muncul terang. Jadilah tetap jadi terang dan garam dunia. Jangan gelap mata. Apapun perlakuan orang, apapun keadaan hidupmu sesulit-sulitnya, kita tetap memilih jadi terang dan garam dunia. Yaitu dengan apa? Dengan tetap mengasihi Tuhan, dengan tetap tekun mencari Tuhan, dengan tetap memelihara jalan-jalannya. Saudara percaya kalau kita hari ini mau tekun, dan saudara lihat bagaimana orang yang mengasihi Tuhan tadi jelas ya. Orang yang mengasihi Tuhan itu cirinya apa saudara? Orang ini akan hidupnya penuh kasih. Karena apa? Orang kalau mengasihi Tuhan pasti benci dosa. Tidak akan hidupnya hari-hari ini tidak penuh kasih. Hidupnya pasti penuh kasih, penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Itu kalau orang mengasihi Tuhan. Hidupnya tidak akan banyak bersungut-sungut. Hidupnya tidak akan banyak kepahitan. Hidupnya tidak akan banyak takut khawatir. Tapi banyak mengucap syukur. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Hal yang sederhana tapi seringkali kita ini gagal loh jadi orang benar. Coba waktu keadaan hidup semakin gelap, jujur, saudara masih bisa mengasihi Tuhan dengan mengasihi, tetap bisa mengasihi, tetap bisa berdoa, tetap bisa bersukacita, tetap bisa bersyukur enggak? Jujur, kalau orang mengasihi Tuhan, tidak mengasihi dirinya sendiri, dia akan tetap tekun hari ini untuk berdoa, untuk bersukacita, untuk bersyukur, dan untuk tetap mengasihi. Itu orang mengasihi Tuhan. Tangkep ya? Upahnya apa? Itu tadi. Nah, yang kedua, bagaimana orang yang hari ini tekun mencari aku? Buka Amsal 8 ayat 35 dan 36. Amsal 8 ayat 35 dan 36. Sebentar lagi kita selesai ya. Saudara percaya malam ini sudah tidak usah bingung. Di tengah memang dunia ini semakin gelap. Ya, realitanya dunia sudah semakin tua. Dunia ini bukan tempat tujuan akhir hidup saudara dan saya. Dunia ini hanya perjalanan yang istilahnya saudara pendatang perantau yang cuman sesaat. Tapi percayalah kita sudah ditetapkan Tuhan, yaitu punya final destination, yaitu tujuan akhirmu adalah kerajaan Allah. Surga dengan kebahagiaannya sudah jadi satu paket ya. Saudara tidak perlu sampai ada gurauan ya. Kan kita tahu hari-hari ini banyak orang mulai menimbun emas, bingung beli emas ya. Nanti kalau di surga katanya jangan buang sampah sembarangan, itu karena semua lantainya emas ya. Saudara percaya hari ini fokus aja dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokusnya mengasihi Tuhan, fokusnya tekun cari Tuhan, fokusnya yaitu tetap pelihara jalan-jalannya. Jalan Tuhan memang tidak terselami, tapi tetaplah ikuti jalan-jalannya ya. Nah, kita baca Amsal 8 ayat 35 sampai 36. Karena siapa mendapatkan daku akan mendapatkan hidup. Wow, keren. Ya, maaf. Karena siapa yang mendapatkan daku mendapatkan hidup, Tuhan berkenan akan dia. Lihat ya. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Pastikan loh, kita jangan marah loh sama Tuhan ya. Saudara percaya orang yang tekun mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, itu akan menikmati yang pertama sumber, yaitu mendapatkan hidup.
berkenan dan beruntung hidupnya. Jelas. Amsal 8 ayat 35-36. Jadi saudara tidak ada ruginya di tengah gelapnya dunia, gelapnya hidupmu, tidak ada titik terang. Semuanya masa depan terlihat gelap. Waktu kita tekun mencari Tuhan, maka apa yang kita akan dapatkan? Kita akan mendapatkan hidup, kita akan berkenan dan beruntung. Selain kita menikmati sumber kekayaan, kehormatan, keadilan, waktu kita tekun mencari Tuhan, kita juga akan menikmati yang namanya hidup berkenan dan beruntung. Amsal 8 ayat 35-36. Jadi sekali lagi, jangan tekun cari putar otak gimana ya, gimana. Tabrak, tanya orang seluruhnya, ditanya. Saudara pergi ke paranormal, tanya gimana nasibku dan sebagainya. Semakin saudara tekun cari jalan keluarnya, saudara tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang keberuntungan. Saudara tidak akan ketemu dengan sumbernya. Kalau kita hari ini tekun cari Tuhan, kita dapat sumbernya, maka kita pasti mendapatkan. Firman Tuhan jelas berkata, akan mendapatkan hidup, akan berkenan di hadapan Tuhan, dan akan beruntung. Jadi sekali lagi, tips sederhana ini lakukan tiap hari. Saudara tidak usah pusing dengan keadaan yang makin sulit. Saudara mungkin berpikir, Tuhan gimana caranya, ini laut loh Tuhan, saya kelihatannya kalau tidak segera ditolong, saya kelihatannya pasti tenggelam Tuhan, saya tergulung ombak untuk hancur, hanyut. Tapi sekali lagi malam ini Tuhan berkata, tidak akan pernah sungai bisa menghanyutkan hidupmu. Dapur apimu sebesar apapun levelnya tidak akan pernah membakar hidupmu. Sekalipun keadaan hidupmu semakin gelap dengan dapur api yang semakin besar levelnya, keadaan arus sungai yang semakin besar arusnya, itu tidak akan pernah menghanyutkan. Tapi waktu engkau tekun mencari aku, engkau sudah tidak pakai kekuatanmu sendiri dan engkau mulai mengandalkan kekuatanku. Karena engkau tekun mencari aku, pastikan hari-hari ini saudara akan menikmati yang namanya beruntung, berkenan, dan hidup. Ya, orang yang tekun cari Tuhan itu pasti mengandalkan Tuhan. Orang yang tekun mencari Tuhan itu pasti terus berharap sama Tuhan. Gak akan pernah dia hidupnya menyerah. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Orang yang tetap berharap, pengharapannya tidak akan pernah mengecewakan. Orang yang bertahan, itu orang yang mencari Tuhan pasti bertahan. Orang yang bertahan sampai pada akhirnya pasti selamat dan memperoleh hidup. Makanya hari ini siapa yang lagi mengalami masa-masa yang paling gelap sekalipun, yuk jangan gelap mata. Mata kita pastikan tetap tertuju kepada Tuhan. Pastikan, karena malam ini kita tidur aja. Saudara mulai praktek. Kalau mau tidur, sudah praktek lagi ya. Tips yang sederhana. Tuhan, aku sudah tutup semua mataku. Aku gak mau lihat keuanganku. Ya, mungkin iblis bilang nih, cek rekening. Mungkin iblis bisikan, cek WhatsApp-nya suami, cek WhatsApp-nya istri, cek hasil lab hari ini. Mungkin iblis berbicara itu pada waktu malam ini. Saudara kalau mau malam pasti iblis bilang ini, cek. Mulai malam ini kalau kita mau tidur, saudara mulai katakan, Tuhan, aku sudah tutup semuanya. Aku tidak mau cek and recheck dengan keadaanku yang gelap ini. Karena aku tahu hari ini aku cuma mau satu, mataku tertuju kepadamu. Ya, ada lagu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk mendengarkan kerajaanmu. Saudara percaya? Waktu saudara berkata seperti itu, yakinlah malam ini saudara, waktu kita declare, Tuhan, aku sudah tidak mau lihat apapun, mataku cuma tertuju kepadamu. Dan Tuhan akan menjawab, nak, mataku juga tertuju kepadamu, pendengaranku juga tertuju kepadamu, wajahku juga tertuju kepadamu, tanganku akan terulur untuk menolong engkau. Wow.
Aku sumber kekayaan, aku sumber kehormatan, aku sumber keadilan. Bahkan ketika engkau tekun mencari aku, percayalah, engkau sudah mendapatkan hidup, engkau sudah mendapatkan perkenananku, dan engkau sudah mendapatkan keberuntunganku. Wow, percaya malam ini kita semua ndak usah bingung dengan persoalan yang makin gelap, jalan hidupmu yang makin gelap, ndak ada titik terang. Jangan gelap mata. Mata kita tetap tertuju kepada terang di balik gelapnya dunia. Masih ada terang Kristus. Yang terakhir, bagaimana kita mau memelihara jalannya di Amsal 8 ayat 13. Yuk kita baca. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Lihat ya. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Malam ini yuk kita sebelum tidur kita koreksi. Selama ini kita ini jadi orang takut akan Tuhan enggak? Jujur kalau kita mau pelihara jalan-jalannya Tuhan, firman Tuhan jelas berkata, berbahagialah orang yang memelihara jalan-jalannya. Pastikan orang yang pelihara jalannya Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang benci kejahatan, orang yang benci apalagi 3 hal, kesombongan, tingkah laku yang jahat, dan benci mulut penuh tipu muslihat. Kalau malam ini Tuhan tegur buat hidup saudara dan saya, selama ini kamu ndak pelihara jalan-jalanku, mulutmu ndak dijaga. Ya, kamu sombong. Orang sombong itu gimana? Orang yang ndak bisa ngampuni, mengasihi itu sombong. Tuhan aja, yang Tuhan jadi Tuhan, pemilik langit dan bumi, itu aja mau mengampuni, mengasihi ya tanpa batas, tanpa syarat. Lah kita ini siapa? Kalau Tuhan yang besar, yang pemilik langit dan bumi mau ngampuni, lah kita ini terlalu sombong. Jujur, hati-hati dengan kesombongan yang saudara pikir orang sombong itu kalau ya hedon, pamer, enggak. Orang enggak mau ngampuni, enggak mau mengasihi, enggak bisa berkata maaf. Itu juga orang yang sombong. Dan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Makanya malam ini kalau kita mau dapat kebahagiaan 4K ini, pastikan malam ini kita mau melakukan sesuatu yang bukan gelap mata. Pastikan kita tetap menjadi terang dan garam dunia dengan 3 hal. Saudara, jangan pernah hari ini yuk sombong, jaga mulutmu, dan jaga tingkah laku yang jahat. Semua ini dibuang. Waktu kita tidak kompromi dengan hal-hal kesombongan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat di tengah gelapnya dunia, saudara tetap jadi orang yang berbahagia. Makanya 3 hal ini yuk, tips bagaimana tidak gelap mata di balik gelapnya dunia ini. Ya, jangan pernah gelap mata pada saat keadaanmu gelap. Jangan pernah gelap mata. Saudara dan saya tetaplah punya mata yang tertuju kepada Tuhan sebagai terang yang akan memunculkan kebenaranmu hari-hari ini. Jangan pernah takut. Saya sudah selesai. Ya, 3 hal ini akan menyertai saudara. Yuk pastikan nggak ada investasi yang paling mendatangkan keuntungan selain investasi di dalam kerajaan Allah. Saudara dengar-dengaran akan Tuhan itu salah satu investasi yang paling menguntungkan, tidak pernah dikurang-kurangkan. Selama ini investasi itu bisa gagal, tapi investasi kerajaan Allah tidak pernah gagal, saudara. Kita percaya malam ini siapa yang punya persoalan, mulai praktek ya, gampang ya tipnya. Mau tidur, saya sudah ngajarin beberapa dan ini bisa dilakukan karena waktu saudara praktek firman, saudara menghidupi firman, saudara melakukan langkah profetik firman, karena firman itu Allah sendiri, berarti saudara sedang mengizinkan Tuhan itu berperang buat saudara. Tangkap ya, sekali lagi, waktu kita menghidupi firman, kita profetik melakukan langkah-langkah firman, tanpa kita sadari, kita sedang mengizinkan Tuhan berperang buat kita.
maka percayalah, kalau Tuhan yang berperang buat saudara, tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita lewati di masa-masa yang gelap. Pastikan jangan gelap mata di masa yang gelap ini. Kita tetap mata tertuju kepada Tuhan. Malam ini yuk kita doa. Mulai malam ini, saudara, doa yang simpel kan sudah ya. Tanggalkan hatiku, lapangkan hatiku yang sesak. Ya, keluarkan aku dari kesulitan. Tilik sengsaraku Tuhan dan kesukaranku. Ampuni dosaku. Tuhan, mataku sudah tidak mau lihat masalah. Besok urusannya besok, yang pasti besok ada Tuhan. Mataku mulai malam ini hanya tertuju kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan terang dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan, aku sudah tidak mau lagi, dan aku percaya waktu aku tidak gelap mata, aku tahu bahwa Engkau sumber kehidupan, kehormatan, keadilan, kebahagiaan itu menyertai aku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Wow. Waktu itu jadi praktek, saudara, praktek, saudara, praktek. Wah, saya terlalu percaya. Ya, pastikan malam ini yuk kita mau berdoa. Jangan sampai mata kita lihat masalah, nanti gelap mata loh. Banyak orang yang sudah capek gelap mata, jual iman, murtad ya. Sampai Jason menciptakan lagu Jangan Jual Yesus. Itu karena orang gelap mata, demi profesi, demi kekayaan jual Yesus. Itu karena gelap mata ya. Demi kekayaan, demi kenikmatan, kenyamanan dunia, orang jual Yesus. Itu sudah gelap mata. Demi harga diri, saudara mulai cerai, tuntut cerai. Demi harga diri, saudara mulai balas kejahatan dengan kejahatan. Demi rasa sakit ya, saudara disakiti, saudara hidup dalam kepahitan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Saudara percaya malam ini kita mau istirahat. Tidak usah lihat kanan kiri, mata tertuju kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami percaya malam ini kami sudah tidak mau lihat lagi realita fakta Tuhan. Kami tidak mau, semakin kami lihat realita, semakin kami merasakan pahitnya hidup, semakin kami merasakan sulitnya hidup Tuhan, semakin membuat kami gelap mata, semakin membuat kami rasanya kepingin menyerah. Tapi izinkan malam ini kami tidak mau lagi lihat realita, mata kami biar tertuju kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mata Tuhan juga sudah tertuju buat setiap kami Tuhan. Sebelum kami akan istirahat juga, kami pasti akan menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Dan kami juga berdoa buat bulan Mei ini Tuhan, kami melepaskan, hamba-Mu melepaskan bakul yang kelima Tuhan. Biar Tuhan melalui bakul yang kelima ini Tuhan, selama bulan Mei ini Tuhan, Allah mencukupkan, Engkau mencukupkan Tuhan. Setiap bakul-bakul lumbung-lumbung orang benar yang malam ini mereka berkata ndak cukup Tuhan, ndak cukup Tuhan, tapi biarlah bakul bulan kelima ini Tuhan berkata, nak cukup, aku yang akan berperang buat engkau, aku yang akan mencukupkan semuanya. Bakulmu ndak cukup, tapi bakulku pasti akan mencukupkan lebih dari cukup. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelap mata, karena aku sedang bekerja, berperang, memperjuangkan perkara-perkaramu menjadi kemenangan. Bukan hanya sekedar engkau menang, tapi ketika aku pulihkan Sion, pulihkan keadaanmu itu seperti orang bermimpi. Terima kasih Bapa, biarlah kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat bakul yang kelima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita ya. Jangan sampai gelap mata, tidur yang nyenyak, karena ada sepasang mata Tuhan yang lagi tertuju buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.